Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariel Prasyendra dengan NIM 24060119. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro dengan uh, judul permintaan agregat membangun model SLM, yaitu bab 10. Lanjut, yaitu kita masuk dengan model ISLM, yaitu merupakan model yang menjelaskan keseimbangan ekonomi dalam jangka pendek. Lalu model ini menggabungkan dua pasar utama dalam perekonomian, yaitu pasar barang kurva IS, pasar uang kurva LM. Pergeseran permintaan agregat ini bentuk kurva. Lalu kita masuk ke pokok bahasan. Lalu kita lanjut ke pasar barang dan kurva IS berpotongan Keynesian. Yang pertama, menurut Keynes, depression terjadi karena rendahnya permintaan agregat, bukan dari sisi penawaran seperti konsepnya aliran klasik. Yang kedua, sehingga untuk mengatasi masalah ini, cara yang dilakukan adalah dengan menaikkan agregat demand AD dengan intervensi pemerintah, yaitu menaikkan government spending. Lalu yang tiga, model yang akan kita gunakan untuk mengembangkan agregat demand ini adalah model ISLM. Lanjut, kita masuk ke perpotongan Keynesian, yaitu konsep yang digunakan dalam Keynes cost adalah realisasi pengeluaran aktual expenditure dan rencana pengeluaran planned expenditure. Lalu lanjut, aktual expenditure adalah pengeluaran yang benar-benar dilakukan baik oleh rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah dalam periode tertentu. Dalam hal ini adalah PDB. Lanjut ke planned expenditure adalah jumlah uang yang direncanakan untuk dikeluarkan oleh RT, perusahaan dan pemerintah untuk konsumsi barang dan jasa. Lanjut ke kebijakan fiskal dan propaganda belanja pemerintah. Di sini kita melihat bentuk kurva yang mana dijelaskan, yaitu kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga R dan pendapatan atau output Y di pasar barang. Yaitu bentuk ini yang dijelaskan itu bahwa kurvanya miring ke bawah. Kalau bunga R turun, maka investasi naik. Lalu pengeluaran naik, Y naik. Kalau bunga naik, lalu investasi turun, Y juga turun. Makna dari kurva ini adalah semua titik di kurva IS kondisi pasar barang seimbang. Artinya produksi sama dengan pengeluaran agregat demand. Kebijakan fiskal dan pengganda pajak. Itu kurvanya itu menjelaskan apa yang membuat kurva IS bergeser, bukan bergerak sebanyak kurva. Artinya belanja pemerintah naik G, S-nya ya geser ke kanan, S geser ke kanan. Lalu sebaliknya G turun atau pajak naik, IS ke kiri. Intinya
IS ke kanan, ekonomi lebih ekspansif. Jika IS ke kiri, maka ekonomi lebih kontraktif. Lanjut. Lalu kurva IS itu interpretasi dana pinjaman. Yang dimana ini pendapatan naik Y1, Y2, lalu tabungan meningkat, penawaran dana pinjaman meningkat, tingkat bunga turun. Hubungannya ini memperkuat kenapa IS miring negatif, karena I naik dan R turun. Intinya kurva IS juga bisa dilihat sebagai keseimbangan antara investasi dan tabungan. Lanjut, bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS? Ini masuk ke pasar uang, yang dimana konsep utamanya itu permintaan uang MD tergantung tingkat bunga R, pendapatan Y, yaitu penawaran uang MS tetap ditentukan bank sentral. Bentuk kurva permintaan uang miring, miring, lalu bunga tinggi, orang malas pegang uang, permintaan turun. Lalu penawaran uang vertikal karena tidak tergantung bunga. Titik potong itu menentukan tingkat bunga keseimbangan. Lanjut ke slide 12, yaitu interpretasi dana pinjaman dari kurva IS. Yang dimana kalau kurva menunjukkan hubungan antara L dan Y di pasar uang, yaitu miring ke atas, itu positif. Kenapa miring ke atas? Karena pendapatan Y naik, lalu transaksi meningkat, permintaan uang naik, bunga R naik. Makna itu semua titik di LM sama dengan pasar uang seimbang. Lalu permintaan uang, penawaran uang. Lanjut. Pasar uang dan kurva M yaitu teori preferensi likuiditas. Tingkat bunga ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Penawaran uang real MP adalah fixed. M ditentukan bank sentral dan P adalah fixed. M dan PS sama dengan M. Permintaan uang real M dan P tergantung pada tingkat bunga R. Bunga merupakan opportunity cost dari pemegang uang. Saat R rendah, permintaan uang akan tinggi. Lanjut ke teori preferensi likuiditas. Ini kurvanya itu teori preferensi likuiditas penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan di ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang sama dengan jumlah penawarannya. Teori preferensi likuiditas. Lanjut, ini adalah kurvanya itu biasanya penurunan jumlah uang beredar dalam teori preferensi likuiditas. Jika tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar dari M1 ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real karena itu tingkat bunga equilibrium naik dari R1 ke R2. Jadi kurva M di sini uh, M yang A itu menunjukkan keseimbangan uang real, kenaikan pendapatan dari Y ke Y2 meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Dan bagian B itu menunjukkan kurva M yang mengirintas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan ini. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat bunga.
Lalu masuk ke interpretasi persamaan kuantitas dari kurva LM. Liquidity and money. Persamaan dasar dalam pasar uang, yaitu M, L, RY, M, L, RY, M, L, RY, keterangannya itu M adalah jumlah uang beredar, L permintaan uang, F tingkat suku bunga, Y tingkat pendapatan. Lalu keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah uang beredar sama dengan permintaan uang. Lalu kesimpulan equilibrium jangka pendek itu adalah equilibrium dalam model ISLM adalah perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dan dalam pasar keseimbangan uang. Untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Sekian dulu yang bisa saya jelaskan tentang teori presentasi ekonomi makro ini dengan judul permintaan agregat yaitu membangun model ISLM. Sampai sini dulu. Kalau ada salah kata dalam penyampaian atau dalam membaca semua yang telah saya baca ini, saya mohon maaf atas kesalahan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.